Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat semuanya saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali berjumpa dalam kajian online Kitab Riyadhus Shalihin karya Syekh Al-Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan kita dapat memahami kitab ini, dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan insyaallah yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah haqquz zawj ala imraatihi, haknya seorang suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya atau kewajiban seorang istri kepada suaminya. Ini sangat penting bagi kita semua untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat pemirsa semuanya saya hormati dan saya muliakan. Marilah untuk mengawali pertemuan kita pada malam hari ini kita bersama-sama membaca umul kitab surah Fatihah. Kita tujukan pada guru-guru kita semua, bil khusus kepada Syekh Al-Imam An-Nawawi yang nama lengkapnya adalah Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimsyqi. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari kitab ini, bahkan dari guru-guru kita semua, dan keberkahan dari mu'alif. Ila hadratin nabiyina syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswaji wa auladi wa dzurriyyati wa ashabihi lan jamil anbiya'i wal mursalin wal auliya wal ulama asyhada as-salihin lan jamil malaikatil muqarrabin jama' sakhina wa alimina jami' abaina wa ummahatina jaddatina wa jaddatina ikhwanina wa akhwatina jamil muslimin wal muslimat wal mu'minat al haya'in minhum bal amwat sunhasa ila Syekh Syarafuddin Yahya Syekh Abi Zakaria An-Nawawi Ad-Dimsyqi. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bisa dibuka halaman 69 untuk kitab Riyadhus Shalihinnya. 69 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-35. Babu haqquz zawji ala imraatihi. Babu haqqis zawji alal mar'ati atau haqqis zawji ala imraatihi. Bab menjelaskan tentang hak seorang suami atas istrinya atau kewajiban seorang istri kepada suaminya. Sebagai seorang istri ini memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan, sebagaimana seorang suami juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan. Apabila dalam rumah tangga baik suami maupun istri itu sama-sama menjalankan kewajibannya masing-masing, insya Allah rumah tangganya akan bahagia, rumah tangganya tentram, rumah tangganya penuh dengan kebahagiaan, sakinah mawaddah warahmah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34. Bunyi ayatnya, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim
fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pelindung bagi para wanita. Berarti laki-laki yang dimaksud siapa? Para suami itu pelindung bagi para wanita. Dalam Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Shalihin, qawwamuna diartikan dengan yakumuna 'alaihinna qiyamal wulad 'alar ra'iyah. Seorang suami ini memiliki kewajiban sebagaimana kewajibannya seorang suami memiliki kewajiban terhadap istrinya, sebagaimana seorang pemimpin punya kewajiban kepada rakyatnya. Kalau di dalam terjemah bahasa Indonesia diartikan dengan pelindung. Artinya qawwamuna, para suami itu memiliki kewajiban tanggung jawab terhadap istri-istrinya. Nanti bukan kok istri banyak, bukan nggih. Nanti masing-masing punya istri, nggih, baik banyak maupun sedikit, pokoknya istri. Alan nisa, terhadap istri-istrinya. Hal tersebut kenapa punya tanggung jawab besar terhadap istrinya, punya kewajiban yang harus dijalankan atas istrinya, nggih. Dia tidak boleh lepas dari tanggung jawab kalau sudah menjadi kepala rumah tangga, menjadi seorang suami. Dia punya kewajiban yang harus dijalankan sebagai seorang suami kepada istrinya. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Hal tersebut ada dua penyebab. Allah sampaikan yang pertama, seorang suami punya kewajiban tanggung jawab kepada istrinya itu yang pertama karena anugerah yang diberikan Allah kepada suami atas istri, atau anugerah yang diberikan Allah atas sebagian laki-laki terhadap sebagian yang lain. Sebagian yang lain siapa? Para perempuan. Jadi ba'dahum ala ba'din bisababi tafdilihi birrijal ala nisa. Kewajiban seorang suami kepada istri, punya tanggung jawab penuh suami terhadap istrinya, itu alasan yang pertama dikarenakan Allah mengunggulkan, melebihkan laki-laki atas perempuan. Dengan apa? Bikamalil akli. Yang pertama adalah karena akalnya jauh lebih sempurna, berpikirnya lebih dalam, lebih luas, kesempurnaan akal, wa kusnit tadbir, dan mampunya mengatur urusan, wa mazidil quwwah, dikarenakan melebihi kekuatannya atau kemampuan, memiliki fisik yang lebih kuat daripada perempuan, mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat dan melakukan ketaatan yang jauh lebih daripada wanita. Jadi alasan yang pertama, laki-laki mendapatkan kewajiban untuk melindungi istrinya, untuk bertanggung jawab terhadap istrinya, dikarenakan laki-laki jauh lebih daripada wanita, memiliki kelebihan daripada wanita dalam hal kemampuan dalam berpikir, dalam mengatur, dan juga kekuatan fisik yang dimiliki. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wabima angfaku min amwalihim, laki-laki punya tanggung jawab atas wanita dikarenakan adanya laki-laki tersebut menginfakkan hartanya kepada istrinya dengan dua jalan. Yang pertama adalah memberikan mas kawin, memberikan mahar. Yang kedua adalah dengan adanya nafkah yang diberikan setiap harinya. Jadi kemampuan seorang suami ini memiliki peranan cukup besar atas istrinya, atau dia punya tanggung jawab kepada istrinya. Tanggung jawab tersebut atau memiliki kelebihan daripada istrinya dikarenakan Allah melebihkan dalam hal akal, dan juga Allah memberikan kewajiban kepada suami untuk menafkahi istrinya, sehingga suami memiliki peran lebih tinggi daripada istri. Jadi kepala rumah tangga
diberikan kepada sang suami, tidak diberikan pada istri dengan dua alasan. Yang pertama dikarenakan seorang laki-laki memiliki kelebihan dalam hal berpikir dan seterusnya. Yang kedua dikarenakan seorang laki-laki telah menafkahi, memberikan nafkah kepada istrinya. Ini kaitannya dengan kewajiban seorang suami kepada istri. Bab ini membahas tentang kewajiban istri kepada suaminya. Terdapat dalam firman Allah, fassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Orang wanita-wanita yang solihah, wanita yang solihah itu bagaimana? Wanita yang solihah adalah qanitatun, yaitu para wanita yang taat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia orang yang taat kepada Allah, menjalankan ibadah, dia rajin dalam menjalankan ibadah, dan juga memenuhi hak suami. Qanitat diartikan dengan mutiat qaimat bi huquqil azwaj. Jadi orangnya taat dalam menjalankan ibadah, juga taat kepada suaminya, artinya memenuhi hak suami. Allah sampaikan qanitatun hafidhatul lil ghaibi, yang mana wanita tersebut menjaga yang dijaga apa? Ketika suaminya tidak berada di rumah, dijaga mayajibu hifdhuhu, apa yang wajib untuk dijaganya, fin nafsi wal mal, baik dirinya maupun hartanya suami. Jadi bisa menjaga dirinya dan menjaga harta suami yang ditinggalkan di rumah, yang ditinggalkan pergi oleh suaminya. Bima hafidhallah, atas apa yang Allah jaga kepada mereka. Karena Allah telah menjaga mereka, artinya dengan adanya seorang istri ini taat kepada Allah, kemudian dia juga taat kepada suaminya, maka Allah akan menjaga mereka semua. Allah akan memberikan yang terbaik kepada para istri yang taat pada Allah dan taat kepada suaminya. Surat An-Nisa ayat 34. Wa amal hadis wa minha hadis satu Amr bin Ahwas as-sabiq fi bab al-qablahu. Sedangkan hadis yang membahas tentang kewajiban seorang istri kepada suaminya, di antara adalah hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Ahwas yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya. Sedangkan pada bab ini Imam Nawawi menyampaikan beberapa hadis, di antaranya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi wa lam ta'tihi fabata khutbana 'alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ketika seorang suami, artinya ketika seorang suami mengajak istrinya untuk tidur di tempat tidurnya suami, ini kinayah, kata ganti dari mengajak berhubungan suami istri. Jadi artinya ketika seorang suami mengajak berhubungan suami istri, kemudian falam ta'tihi, istrinya tidak mau menuruti, tidak mau mengikuti kemauannya sang suami, padahal tidak ada udur, min hari udrin biha, tidak ada udur, pakai wis males belanjanya kurang akeh misalnya kan, wis gah nuruti, padahal bojone kuwarep tenan nih, ndak gelem nuruti, padahal ndak ada udzur. Berbeda kalau ada udzur. Ada udzur itu ada suatu penyebab sehingga ndak bisa melakukan itu. Ketika tidak ada udzur, dia tidak mau menuruti kemauan suaminya untuk melakukan hubungan badan, wabata khutbana 'alaiha, kemudian sang suami itu marah atau dia tidak bisa menerima itu atas apa yang dilakukan oleh istrinya. Fabata khutbana 'alaiha, selama semalam penuh sang suami itu merasa jengkel, hatinya jengkel. Suami jengkel kepada istrinya dikala istrinya itu tidak mau nurut kemauan suaminya. La'anat hal malaikah hatta tusbiha, maka malaikat akan melaknat istri yang tidak mau menuruti kemauan suaminya dan membuat jengkel suaminya tersebut.
sampai dengan waktu subuh. Apabila dia di tengah malam tidak bangunin suaminya, kalau tengah malam bangunin dia merasa bersalah, kemudian siap untuk melayani suaminya, maka ya tidak jadi dilaknat oleh malaikat, sampai hanya batas suaminya itu tidak ridho, suaminya jengkel. Kalau suaminya tidak jengkel, ya tidak masalah, misalkan suaminya bisa memaklumi dan seterusnya, tidak jadi soal. Andaikan sang suami tidak mempersoalkan itu. Tapi kalau suami itu tidak bisa menerima, jengkel dengan tindakan istri yang tidak mau melayani suaminya tersebut, maka kata Nabi, la'anat hal malaikah hatta tusbiha, malaikat akan melaknat. Apa yang dimaksud dengan melaknat? Mendoakan jeleknya. Malaikat akan mendoakan jelek, artinya akan mendoakan agar dijauhkan dari rahmatnya Allah. Bisa jadi ada musibah sampai dengan waktu subuh. Yang mendoakan malaikat. Kalau malaikat yang berdoa, bahwa malaikat itu tidak pernah berbuat dosa kepada Allah. La ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat pada Allah, selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Otomatis doanya malaikat dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maka wanita atau istri yang tidak mau melayani suaminya tanpa ada alasan yang jelas, tidak mau begitu saja, maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh, artinya sampai dengan suaminya itu hilang rasa jengkelnya. Wa fi riwayatin lahuma, dan dalam riwayat hadis sahih Bukhari Muslim, berarti riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim, bahasa matannya, kalimat matannya berbeda. Idza batat almar'atu hajiratan firasa zaujiha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Ketika seorang istri itu meninggalkan tempat tidur suaminya, berarti menjauh dari suaminya, berarti tidak mau melayani. Itu bahasanya tidak langsung terus terang hadis ini, namun maksudnya seperti itu. Ketika seorang istri itu meninggalkan tempat tidurnya suaminya, berarti tidak mau melayani suaminya laki-laki tanpa adanya udzur, tanpa adanya alasan yang pasti, alasan yang diterima, maka la'anat hal malaikah hatta tusbiha, maka malaikat akan melaknatnya sampai dengan waktu pagi. Sampai dengan pagi, artinya selama suaminya itu masih jengkel dengan istrinya, maka istrinya selalu dilaknat oleh malaikat gara-gara tidak mau melayani suami tanpa adanya udzur. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu illa firasiha fata'ti alaihi illa kana alladzi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda anha. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat, demi Allah di mana ruhku berada di genggamannya, jadi Allah yang berkuasa terhadap jiwanya Nabi. Ma min rajulin, tidaklah seorang laki-laki, yatmu imra'atahu, mengajak kepada suaminya, kepada istrinya, adalah seorang suami mengajak kepada istrinya, illa firasiha, untuk melayani suaminya, fata'ti alaihi illa kana alladhi fata'ba alaihi, kemudian sang istri menolaknya, diajak namun menolak, illa kana kalladhi, akan kecuali maka orang tersebut, yakni sang istri itu akan selalu ilakana alladzi fis sama' sakhiton 'alaiha, kecuali yang berada di langit, atau diartikan Allah yang menguasai langit, Allah yang mengatur langit, akan sakhiton 'alaiha, akan selalu murka kepada dia, hatta yardu anha, sampai dengan suaminya itu ridho kepada istrinya. Maksudnya sama ketiga riwayat ini, yang pada intinya apabila seorang istri itu menolak kemauan suami untuk melayaninya, paham bahasa melayani soten mawon,
tanpa adanya uzur ya, tanpa adanya uzur ya, tanpa adanya penyebab-penyebab tertentu, artinya memang sebenarnya bisa namun tidak mau, kemudian suaminya itu jengkel, suaminya itu marah, maka oleh malaikat akan dilaknat, baik memintanya itu di malam hari maupun di siang hari, bahasanya akan sampai pagi. La'anathul malaikah hatta tusbiha, malaikat akan melaknatnya sampai dengan pagi. Ini tidak harus pagi, artinya substansi persoalannya pada menolak dan suaminya tidak bisa menerima, menolak, suaminya jengkel, suaminya marah. Kalau tidak, ya tidak terjadi semacam itu. Kemudian pertanyaan yang muncul, bagaimana kalau yang mengajak istrinya, suaminya tidak mau, apakah akan terjadi hal yang sama? Kita lihat qala Al-Qurtubi, untuk menjawabnya kita butuh pendapat para ulama. Imam Al-Qurtubi mengatakan, amma law da'at al-mar'atu zaujaha fa'aba fala itsma alaihi malam yaksid bil imtina'i al-madharata laha fayahrumu khina idzin. Sedangkan apabila yang mengajak itu istrinya, yang diajak suaminya, jadi tadi kan yang mengajak suami, yang diajak istri, sekarang yang mengajak istri, yang diajak suami. Istrinya yang minta, bahasanya istrinya yang minta, kemudian suaminya tidak mau. Ini bagaimana? Apakah terjadi fala itsma alaih? Maka tidak ada dosa bagi suami, suaminya tidak berdosa. Berbeda dengan ketika yang mengajak adalah suami. Kenapa? Karena suami memiliki tanggung jawab penuh kepada istri untuk menafkahi dan lain sebagainya. Penyebab itulah hal yang seperti itu yang menjadikan penyebab adanya penolakan sang istri atas permintaan sang suami, itu akan menjadikan dosa bagi sang istri di saat suaminya tidak bisa menerima, atau di saat suaminya marah atau jengkel di saat ditolak. Tapi kalau yang meminta adalah istri kemudian tidak dipenuhi oleh suaminya, maka tidak ada dosa bagi suami, asalkan sang suami menolak tersebut bukan untuk membuat membuat satu hal yang buruk kepada istrinya, al-madharata laha. Jadi memang sengaja biar istrinya itu marah, biar sengaja dan gimana itu melakukan hal yang membuat istrinya itu tidak suka atau merasa diabaikan misalkan. Tujuannya kok ada tujuan seperti itu, tujuan memang sengaja ingin menjatuhkan atau ingin membuat istrinya marah atau membuat istrinya tidak bisa memenuhi keinginannya, maka kalau ada tujuan mengarah ke sana, fayahrumu khina idzin, maka hukumnya adalah haram. Jadi seorang suami kok sengaja menolak kemampuan istri dengan tujuan biar istrinya itu merasa diabaikan, atau ada tujuan-tujuan buruk tertentu misalkan, itu tetap tidak diperbolehkan. Namun kalau tidak ada tujuan tertentu, mungkin karena suaminya lagi capek dan seterusnya, maka penolakan tidak menjadikan dosa bagi sang suami. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan, hadis riwayat dari Abu Hurairah, dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yahillu li imra'atin antasuma wa zawjuha syahidun illa biidnih wala ta'dzana bi baitihi illa biidnih, muttafaqun alaih, wa hadza lafdzul Bukhari. Ini hadis lafadznya Imam Bukhari. Tidaklah diperbolehkan, la yahillu, tidak boleh, tidak halal bagi seorang istri melakukan puasa di mana suaminya itu berada di rumah kecuali atas seizin suami. Misalkan ingin menjadi orang yang taat, kemudian dia mau puasa Senin Kemis, puasa apa, kalau memang suaminya ada di rumah, maka harus minta izin dulu kepada suaminya. Bahkan puasa qadha pun yang wajib hukumnya di saat dia
dimungkinkan dibutuhkan oleh suaminya, jangan melakukan puasa di siang hari, karena waktu qadha sangat luas, mulai dari selesai Ramadan sampai masuk Ramadan lagi, sehingga di saat suaminya memang berada di rumah dan dimungkinkan membutuhkan di siang hari, karena anak kabeh maka untuk puasa harus izin dulu kepada suaminya, boleh hendak puasa, kalau hendak diperbolehkan jangan puasa. Dan juga tidak diperbolehkan memberi izin kepada orang lain untuk masuk ke rumahnya tanpa seizin suami. Jadi memasukkan orang, mempersilahkan orang masuk ke dalam rumah tanpa seizin suami itu juga tidak diperbolehkan, kecuali ulima ridhohu, dimungkinkan suaminya itu memperbolehkan. Namun kalau masih ada indikasi suaminya itu tidak memperbolehkan, harus izin dulu kepada suami. Ini tidak hanya terbatas kepada orang lain, ini baik mahram maupun bukan mahram, baik saudara sendiri maupun orang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Nanti untuk perempuan pun memang kalau dimungkinkan suaminya tidak mengizinkan, ya jangan diperbolehkan untuk masuk ke rumah. Kemudian yang berikutnya hadis wa'an ibni Umar, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatih. Setiap dari kalian itu ra'in, sebagai penjaga, wa kullukum mas'ulun an ra'yatih, dan setiap dari kalian akan ditanya atas kewajibannya atau penjagaannya. Setiap dari kalian itu punya tanggung jawab dan akan ditanyai tentang tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing punya tanggung jawab. Bahkan orang yang tidak punya keluarga pun tuh punya tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap apa? Terhadap perbuatannya. Nanti akan diminta tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Semuanya kena ini, kullukum ra'in itu semuanya kena ya. Semua orang akan dimintai, semua orang punya tanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawaban atas tanggung jawab atas kewajiban yang dijalankannya. Wal amiru ra'in, seorang kepala negara atau seorang pejabat pemerintah itu punya kewajiban yang harus dijalankan. Warrajulu ra'in, laki-laki punya kewajiban ala ahli baitihi, terhadap keluarganya. Di seorang suami sebagai kepala rumah tangga ini harus menjalankan kewajiban yang harus dia jalankan atas keluarganya. Wal mar'atu, siapa ahli baitih? Anak dan istri. Wal mar'atu, begitu juga seorang perempuan, seorang istri. Ra'iyatun an baiti zaujiha wa waladihi, dia punya tanggung jawab, punya kewajiban yang harus dijalankan atas rumah suaminya dan atas anak suaminya, di anak-anaknya. Kenapa dikatakan anak suami? Karena nisbatnya, nasabnya anak itu kepada suami, sehingga dikatakan anaknya suami. Biasanya wong wedok ora trimo, sing ngetokne ora ti. Jadi semuanya punya tanggung jawab. Suami punya tanggung jawab, istri punya tanggung jawab. Wa kullukum ra'in, setiap orang itu punya tanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'yatih, dan setiap daripada kalian semua itu akan ditanyai atas tanggung jawab atau kewajiban yang dibebankan atau yang diperintahkan. Sudahkah menjalankan kewajiban atau belum? Kalau belum, maka Allah akan menuntutnya. Kalau sudah, berarti tidak ada persoalan yang akan terjadi nanti ketika sudah menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan sebagai seorang suami, dia harus mencukupi kebutuhan keluarganya ya, sesuai dengan kemampuannya, kaya dan miskinnya ya. Jadi sebatas kemampuan yang dimiliki, tidak boleh memaksakan di luar batas kemampuan ya. Kemudian yang jarang orang fahami, yaitu wa ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Seorang suami harus melakukan amar ma'ruf nahyul munkar,
Jadi mengajak untuk melakukan yang baik dan mencegah perbuatan yang mungkar. Wa yubayyinu lahum ma yahtajuna ilaihi min amri syara'i, dan juga menjelaskan kepada keluarganya seorang suami niku apa yang dibutuhkan dalam urusan agama. Harus mengajarkan agama. Jadi pertama kewajibannya harus menafkahi. Apa yang jadi kebutuhan keluarga harus dicukupi sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, dia harus senantiasa amar ma'ruf nahyul mungkar, memberikan nasihat-nasihat kepada keluarganya. Yang ketiga, mengajarkan tentang agama, mengajarkan tentang perintah-perintah Allah yang harus dikerjakan apa, dan larangan-larangan yang ditinggalkan itu apa saja. Ini kewajiban suami. Berarti suami itu ya harus belajar kalau memang sebelumnya belum bisa, biar nanti bisa disampaikan kepada keluarganya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Ali Talqin ibni Ali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatihi falyatihi wa in kanat alat tanuri, rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i wa qala at-Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang suami meminta kepada istrinya untuk memenuhi hajatnya, maka sang istri harus mau menuruti, falta'tihi. Jadi ketika seorang suami meminta kepada istrinya untuk memenuhi hajatnya, maka sang istri harus memenuhinya. Apa yang dimaksud dengan lihajatihi, yaitu perkara-perkara yang menjadi hak suami yang harus dipenuhi oleh istri. Misalkan kalau dipandang menyenangkan, itu diantaranya kan seperti itu. Ciri-ciri wanita yang sholihah ketika disuruh mau menurut, mau mengerjakan apa yang diperintahkan, ketika dipandang menyenangkan, ketika diajak untuk berhubungan, melayani dan seterusnya, itu kan hak-hak suami yang harus dipenuhi oleh istri. Wa in kanat alat tanur, walaupun pada saat diminta itu istrinya masih berada di dapur sedang masak. Sementing kompornya dipateni. Nek ndak dipateni kok iso kobongan. Ini hadis sahih, hadis hasan sahih. Rasulullah dawuhnya seperti itu. Ketika seorang suami meminta kepada istrinya untuk melayani, harus dilayani oleh istri walaupun berada di tanur. Tanur itu apa? Allati yuhbasu fihi, perkara yang digunakan untuk memasak sesuatu, berarti kan di dapur. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha." Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Andaikan aku mau menyuruh orang untuk sujud, atau aku diperbolehkan menyuruh orang untuk sujud, maka akan aku suruh seorang istri bersujud kepada suaminya. Jadi andaikan diperbolehkan manusia sujud sama manusia, maka yang pantas untuk disujudi itu adalah suami, yaitu istri sujud pada suaminya. Hadis ini asbabul wurudnya berangkat dari adanya salah seorang sahabat, yakni Qais bin Sa'ad, itu datang kepada suatu daerah namanya Khirah, daerah tersebut. Di situ melihat orang-orang yang sujud kepada pemimpin mereka. Jadi pemimpin itu disujudi, saking taatnya rakyat kepada pemimpinnya. Kemudian si Qais bin Sa'ad ini berkata kepada Rasulullah, fakultu, Rasulullah mengatakan, Rasulullah, apakah aku boleh ahakku ayus jadalahu? Fakultu, kemudian aku katakan Rasulullah itu pantas untuk disujudi.
Nanti dia mengambil kesimpulan begitu luar biasa Rasulullah, kok ada orang yang sujud kepada pemimpinnya, semestinya kita sebagai umatnya Nabi ini pantas sujud kepada Nabi. Disampaikan kepada Nabi betul, wahai Nabi, aku melihat orang yang sujud kepada pemimpinnya, apakah aku boleh untuk bersujud kepadamu? Jadi fa anta ya Rasulullah haq wa yusjadalaka, engkau wahai Rasulullah itu lebih pantas untuk disujudi dibandingkan dengan pemimpin daerah tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, ara'aita law marartu biqabri akunta tasjuduli, bagaimana menurut pendapatmu andaikan kamu melewat di kuburku, apakah kamu akan bersujud kepadaku? Faqala la, tidak wahai Nabi, katanya sahabat tersebut. Qala fala taf'alu, maka janganlah kamu melakukan sujud. Kemudian Nabi katakan, andaikan aku boleh menyuruh orang untuk bersujud, maka yang aku suruh adalah seorang istri bersujud kepada suaminya. Alasannya apa? Ta'ziman lahu wa adaan li haqqihi, untuk memuliakan sang suami dan memenuhi hak suami. Sampai sejauh itu kewajiban seorang istri kepada suaminya. Rasulullah katakan, andaikan aku menyuruh orang untuk sujud dan diperbolehkan untuk melakukan itu, padahal itu tidak diperbolehkan, itu andaikan memang tidak diperbolehkan makhluk bersujud pada makhluk, makhluk hanya boleh bersujud pada Tuhannya, maka Rasulullah katakan yang pantas untuk boleh sujud adalah istri kepada suaminya sebagai bentuk takzim kepada suami, sebagai bentuk memenuhi hak suami. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Salamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, ayyum mamra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat al jannah, rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Rasulullah bersabda, barang siapa wanita mati dan suaminya itu ridho kepadanya, suaminya dalam keadaan tidak jengkel, tidak marah kepada istrinya, istrinya meninggal dunia, dakhalat al jannah, maka istri yang diridhoi oleh suaminya itu, yang meninggal suaminya ridho itu, maka akan masuk surga. Masuk surga dalam arti Allah akan mengampuni dosanya, Allah akan menjadikan orang-orang yang dimusuhinya itu ridho kepada dia, andaikan dia punya urusan dengan sesama. Itu mendapatkan keuntungan yang sangat besar ketika seorang istri itu selalu bisa membuat ridho suaminya. Dikala suaminya ridho dia meninggal dunia, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang selamat di surga. Artinya lebih duluan masuk ke dalam surga dibandingkan dengan yang lainnya. Hadis ini bukan berarti kita artikan apabila ada seorang wanita meninggal kemudian suaminya tidak ridho. Seorang istri meninggal suaminya tidak ridho berarti dia tidak akan masuk surga. Tidak demikian. Andaikan dia tidak menghukumi halal, berani pada suami, tidak menghalalkan perbuatan melawan atau menentang suami atau memperlakukan perlakuan yang tidak benar pada suaminya, maka dia tetap akan masuk surga. Yang tidak masuk surga ketika menghalalkan perbuatan yang dilarang seorang istri kepada suaminya, di mana seorang istri wajib taat kepada suami. Kok dia tidak taat pada suami, dianggap tidak taat pada suami itu tidak bermasalah, dianggap halal. Ini yang akan menjadikan dia menghalalkan perkara yang diharamkan, sehingga dia akan menjadi orang yang tidak masuk surga. Hadis yang berikutnya, wa an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'dhi imra'atan wa zaujaha fid dunya, la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal khuril ain la tu'dhihi fa qatalakillahu fa inna ma huwa indaka dakhilun yusiku ayufariqaki ilaina, rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan. Rasulullah katakan, janganlah seorang istri itu menyakiti hati suaminya di dunia.
kecuali ketika seorang istri menyakiti hati suaminya di dunia, maka istri yang di surga, hurul ain, bidadari, itu akan mengatakan, jangan engkau sakiti suamimu wahai wanita, Allah akan melaknat kamu. Fa inna ma huwa indaka dakhilun, sesungguhnya kamu bersama dengan fa inna ma huwa indaki dakhilun, maka sungguhnya suami kamu bersama dengan kamu itu hanya dakhilun. Dakhilun itu hanya sebentar, seperti orang yang sedang bertamu. Jadi untuk membuat orang itu sabar dalam perbedaan watak dan lain sebagainya, maka ditanamkan tidaklah lama hidup itu, hanya sebentar, kayak seperti tamu. Jadi sebentar di dunia ini dan akan melanjutkan kehidupan kita yang abadi, yakni di akhirat. Jadi hadis ini menunjukkan muddat maqam fid dunya wa intolat fahuwa yasiratun bin nadri ilal akhirah allati la amada laha. Sungguhnya waktu hidup di dunia ini walaupun lama itu sebentar, dengan melihat lamanya hidup di akhirat. Sehingga setiap masalah dikatakan seperti itu. Ini yang akan membuat orang itu bisa ringan menghadapi masalahnya. Tidak lama hidupnya. Walaupun kita mendapatkan sesuatu yang buruk, termasuk mungkin ketidaksepahaman antara suami dengan istri, istri dengan suami, maka yang menjadikan kita bisa sabar untuk menghadapinya adalah fa inna ma huwa indaki dakhilun, maka suamimu itu bersama dengan kamu itu hanya sebentar, hanya sebatas di dunia, kalau sudah mati sudah terpisah, maka bersabarlah. Tak yusiku ayufariqaki ilaina, kalau suamimu itu orang yang taat, orang yang baik, kemudian kamu menyakitinya, maka kamu akan berpisah dengan dia, dia akan meninggalkan kamu dan akan berkumpul dengan kami bidadari-bidadari surga. Maka jangan perlakukan yang tidak menyenangkan, melakukan perkara yang tidak disenangi suami, sehingga itu yang akan membuat sang istri mendapatkan persoalan nanti di hadapan Allah. Wa an Usamah ibni Zaidin an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijali minan nisa'i, muttafaqun alaih. Aku tidak meninggalkan setelahku fitnah, ujian yang lebih berbahaya bagi seorang laki-laki atau suami dibandingkan ujian yang datangnya dari istri-istrinya. Jadi kata Nabi, setelah aku meninggal dunia, nanti para suami akan mendapatkan ujian yang berat dari istrinya. Artinya apa? Ada tuntutan besar yang dilakukan oleh sang istri kepada suaminya, sehingga ketika suami itu tidak bisa memilah dan memilih mana yang halal dan mana yang haram, tidak terlalu berpikir tentang urusan akhirat, bisa jadi atas dorongan istrinya suaminya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena adanya pengaruh sang istri yang begitu besar kepada suami dan begitu besarnya cintanya suami kepada istrinya, sehingga dia mau menuruti kemauan istrinya apa saja sampai dia melakukan perkara yang maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kasuhlihi ngantola bi umuriddin, dia disibukkan untuk ngurus urusan dunia, melupakan urusan-urusan akhirat, tidak melakukan ibadah, hanya melakukan hal-hal yang sifatnya dunia, atau sibuk dengan pekerjaannya untuk menyenangkan hati istrinya, untuk membelikan apa yang jadi permintaan istrinya. Akhirnya dia menjadi orang yang tidak punya bekal ketika menghadap pada Allah. Wailun liman taraka ya lau bi khairin wa qaddima ala rabbi bisyarin. Celakalah orang yang meninggalkan harta benda yang banyak bagi keluarganya, di mana dia datang menghadap pada Allah dengan keburukan. Jadi semangat dalam ibadah, semangat dalam bekerja, tidak semangat dalam hal ibadah. Jadi dia selalu mengisi hidupnya untuk kerja dan kerja demi menyenangkan hati istri dan mungkin anak-anaknya, kewajibannya kepada Allah ditinggalkan. Ini yang dimaksud dengan bahaya yang besar
yang akan terjadi kepada suami yang datangnya dari istri ketika begitu besar cintanya sang suami kepada istrinya, dan istrinya adalah tipe wanita yang menuntut hal yang besar, ya, seleranya tinggi, ya, materialistis. Suaminya tidak memiliki kemampuan yang cukup sehingga suami melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan membuat celaka suami dan yang lainnya. Kiranya itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini terkait dengan hakku zaujah ala hakku zauj ala zaujah, kewajiban seorang istri kepada suaminya. Ya, mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita semua benar-benar bisa menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari rumah tangga kita rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.